jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahu alaihi. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, sungguh berbahagia pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap melanjutkan ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu bapak semuanya laksanakan di dalam bulan Ramadan ini akan diberikan ridhonya, insyaallah. Ibu yang mengatakan sengaja saya bawa ini bukan piala Oscar, ya, tetapi untuk membuat ini perlu waktu 40 tahun, ya. Ini Bapak Ibu bisa disumpet, ya, lilin, ya. Jadi masing-masing individu itu lilin, ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ya. Semuanya mudah-mudahan bisa menerangi lingkungan. Ibu apa yang akan mohon dicatat fenomena ketika kita takjil, ya, mengharap maghrib kapan, ya. Setelah buka semangat terus ngantuk, ya. Jadi seharian Bapak Ibu pagi, ya, itu ini yang kuning ini menggambarkan ginjal, ya, yang merah itu perut, saluran pencernaan. Jadi setiap hari itu keduanya itu seperti tidak pernah akur, ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ya akur juga, karena ginjal ini yang menjadikan kita bisa mobile. Jadi yang kuning itu untuk mobile, baik pergerakan Bapak Ibu ke masjid, ke rumah, sabun, itu namanya mobile, ya. Mobile untuk apa? Mengikuti keinginan perut. Wah, aku luwe, ayo neng angkringan apa neng warung, tergantung duitnya. Oh, yang mahal ya restoran, ya. Ini bagian perut, ya. Dan ini yang menguras oksigen otak. Mengapa orang puasa itu ngantukan? Habis zuhur masjid dipenuhi orang dudung, gitu. Kalau ditanya, sok turatur baik, bukankah tidurnya orang puasa itu ibadah, ya? Jadi Bapak Ibu di dunia kedokteran manapun, ya, itu yang selalu diajarkan itu ya kuning merah. Hasilnya apa? Banyak orang yang sakit, sehingga nanti dokter dapat duit, ya. Nah, Ibu bayangkan ilmu terus berkembang sehingga orang menemukan lampu hijau. Lampu hijau itu isinya apa? 5 kabel Bapak Ibu. Satu diantaranya supaya ini nyala, ya, itu kabel yang menuju ke telinga. Nah, maka Bapak Ibu kalau ada orang baca Al-Quran itu didengarkan, jangan dirasani. Imam kok mocone dowo-dowo, menghafal, jangan, ya. Jadi Bapak Ibu masa Al-Baqarah cuma alif lam mim terus ruku, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong perhatikan, karena telinga ini Bapak Ibu, orang banyak mengira ya manusia itu kalau sudah dipendem yang paling awet tulang ekornya. Banyak orang berpendapat seperti itu. Padahal Bapak Ibu yang awet itu tulang telinga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pas nyeker-nyeker tanah kok ada tulang telinga, tulang sanggurdi, ini pasti manusia. Subhanallah.
digolek itu brutune. Brutu itu kan kalau iya. Zaman saya dulu waktu kecil yang berhak makan brutu hanya orang tua. Ya, anak-anak itu sak suwir-suwir. Nah, zaman saya kecil dulu itu telur satu untuk 10 orang loh Pak. Nah, sekarang Masya Allah KFC dilek ini, ingkung, bide-bide luar biasa Pak. Ya. Zaman saya itu sampai makanan kuda dimakan, namanya bulgur. Ya, kenapa Bung Karno diturunkan? Kelaparan semua Bapak Ibu. Nah, sekarang orang tidak ada yang tidak makan loh Bapak Ibu. Dari situ kita harus bersyukur itu. Yes Indonesia. Gimana? Bahkan ibu-ibu itu kenapa bulan puasa itu tidak turun berat badannya? Karena apa ini? Lamu sing timbang di gua nih lho. Pasau blablek gitu. Ditimbang orang medok. Harusnya kan puasa itu turun 2,5 sampai 3 kilo. Iya, terus kalau kemarin sama medak 2 kilo. Nah, saya ini dari kampus UGM loh Bapak itu kesini, belum buka itu, baru batalnya 3 korban. Ya, saya lihat petugas di sini orang ditawani. Kasihan deh, aku ini, bukan penting Bapak Ibu. Saya ini sudah berlebih tenaganya. Ya. Jadi yang jadi masalah itu yang kuning ini loh. Sudah harap gahar wae. Kuning wis dahar nato wargen. Salat tarawih abot. Ini saya loh Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu tolong diperhatikan bacaan iman yang luar biasa. Yang dibaca Ar-Rahman loh Bapak Ibu. Itu bukti kasih sayang Allah. Bapak Ibu, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamal Bayan. Tapi Bapak Ibu kan yang dihafal kan cuma Fabi Ayyi Ala. Lainnya mana? Ya, imamnya dari mana? Jangan pulang dulu, nanti ada tarawih. Saya ini imam cadangan. Minta maaf Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan. Nun sewu ya. Bapak Ibu khatam berapa kali itu? Ya, tapi surat Ad-Dzariyat 21 lewat. Ya. Surat Ad-Dzariyat 21. Saya ulang terus loh Bapak Ibu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu apakah kalian perhatikan itu? Yang dilihat kan di luar terus. Korupsi satu triliun apa 1.000 triliun. Aku bentuknya sudah dipikir ini kok ijazah palsu. Ini apa Ibu? Tolong diperhatikan. Kita semua butuh rahmat. Masuk surga itu perlu rahmat loh Bapak Ibu. Maka kita tidak boleh saya ini ibadahnya paling rajin. Nanti kalau lihat orang nggak pernah ke masjid, mesu. Ajaklah dengan cara-cara yang baik. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya pernah alami tarawih di Eropa loh Bapak Ibu. Ya, susah sekali cari masjid. Masjid di sana itu ada karena memperkoran urunan. Padahal golek duit di perempatan salju gitu, ademen. Itu uangnya disisihkan untuk nyewa apartemen untuk sholat. Jadi Bapak Ibu hidup di Indonesia itu Masya Allah. Poso iso bareng, gitu, ngelih bareng, ngantuk ya bareng, gitu kan? Di sana Pak, asrama mahasiswa itu yang puasanya 1 petil, subhanallah. Jadi kan itu hebat ya, dan itu semuanya ahli surga loh Bapak Ibu. Maka tidak boleh ada merebut. Nah, jadi Bapak Ibu yang di bulan puasa merebut, tandanya ilmunya kurang. Bayangkan Bapak Ibu puasa itu kalau man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Bayangkan Pak, dosa yang setumpuk gunung sak samudra lautan hapus kok. Kaya ngono kok poso iso permut Pak. Ini tidak benar Pak. Ya. Di otak kita ini ada FFA. Bukan fufu fafa loh ya. F-nya itu
fusiform face area. Jadi di otak itu tertanam CCTV Pak, untuk menilai wajah orang lain. Kayak kok plenos kalau aku. Mengapa dalam Al-Quran dikatakan abasa watawa? Maka mulai sekarang Bapak Ibu belajarlah senyum walaupun tidak ada orang. Kalau ketemu saja orang kenal. Bapak Ibu, agama Islam agama dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jangan sampai kita ketemu orang yang aku tidak ketemu sampean kok munak-munak. Aku tidak ketemu sampean kok ngeluh. Tidak boleh Bapak Ibu. Kita umatan wahidah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi setiap ketemu orang hendaknya gembira. Ya, masa masjid kok orang kenal. Ini saya itu Bapak Ibu. Itu teman saya itu saudara penjuru dunia Bapak Ibu. Kalau pas berhaji, gimana? Sampai jadi Bapak Ibu penyakit. Kenapa banyak pendiri rumah sakit? Kenapa BPJS pusing? Ya, tidak semua penyakit bisa diberikan obatnya. Padahal kuncinya sederhana Pak. Marilah masyarakat kita angkat Syawal ke lampu hijau. Jadi kalau masyarakat kita itu posisinya di lampu hijau, penyakit orang gelibrit. Bapak Ibu baru buka saja sekerokan kok. Ini betul. Pambune minyak kayu putih, pemason, gimana? Ini nggak cocok Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ginjal yang selama ini Bapak Ibu ketahui ketika gagal ginjal, batu ginjal, radang ginjal, sebetulnya yang paling menentukan adalah kelenjarnya. Namanya kelenjar aneh, namanya anak ginjal. Padahal itu yang menentukan performance Bapak Ibu. Ada orang yang penampilannya itu gagah, ada orang yang penampilannya kelenterak-kelenteru. Itu sangat ditentukan oleh kelenjar anak ginjal. Ya, itu dalam bahasa kedokterannya namanya adrenal gland. Jadi Bapak Ibu, saya belajar ilmu kedokteran itu baru 40 tahun dan mengajarkannya S1, S2, S3 sampai sekarang Bapak Ibu. Subhanallah. Maka Bapak Ibu jangan ketinggalan dengan adanya media YouTube. Coba buktikan. Oh iya ya, di atas ginjal itu ada kelenjar. Orang yang mempelajari ginjal Pak, itu membandingkan dengan komodo. Komodo kok bisa lincah? Itu karena ginjalnya itu sudah mirip seperti manusia Pak. Itu mobile. Itu sudah panjenengan itu menurut saya aktif kira-kira waktu ginjalnya sehat. Karena duduk itu tidak sehat Pak. Duduk yang sehat hanya 1 jam dan tidak boleh dilebihi 5 menit. Apalagi tambah 1 jam. Ya, kalau sudah 1 jam silakan ganti posisi. Karena duduk ternyata jauh lebih berbahaya daripada merokok. Apalagi merokok sambil duduk. Ini Bapak Ibu, ini ilmu semua yang bisa menjelaskan. Ya, jangan banyak duduk Pak. Menurut saya ini panitia tidak paham. Saya itu kalau ceramah itu paling tidak suka di mimbar Pak. Karena ancamannya itu malaikat Israfil loh. Saya itu kemarin Kori dari Aceh meninggal kan? Karena Bapak Ibu, darah itu ditarik oleh gaya gravitasi. Ya. Boleh di atas mimbar, tapi kalau mimbarnya itu dimodifikasi dengan treadmill Pak. Jadi penceramahnya itu sambil olahraga. Di negara Amerika itu sekretaris tidak punya kursi loh Pak. Di atas treadmill ngetik. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu belum sadar bahwa jantung manusia itu ada 3. 1 di dada, 2 di betis. Jadi betis jangan dianggurkan. Ya, ibu-ibu itu beli lombok 100 meter numpak sepeda motor. Lifting kanan nenggok iki wong. Enggak bingung itu. Sama dia Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya terima kasih sekali imam kita ini siapa namanya? Mbak Ismu kan? Apa sudah kelihatan hilang?
Belum rapat, semua sudah datang. Apa namanya? Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong diperhatikan kata kuncinya adalah rahmat. Sama J, hanya rahmat yang bisa mengendalikan nafsu amarah, Bapak Ibu. Yang lain tidak ada. Coba tanya Mas Hilal, surat Yusuf 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratul bisu. Ini akibatnya kalau berdiri akhirnya. Lain kalau duduk kalau. Karena ketika berdiri darah terkumpul di bawah, berusaha dinaikkan dengan memproduksi adrenalin, Pak. Itu kenapa khotib kalau Jumat harus dinimbang. Karena yang datang ngantuk semua. Ya betul. Belum naik mimbar sudah ancang-ancang. Begitu ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi khotib Jumat harus berdiri dinimbang supaya galak gitu loh, Pak. Kalau Bapak Ibu lihat kenapa kok pidato di mimbar seperti Bung Karno itu. Bung Karno sampai ginjalnya rusak itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya adalah ilmu. Dan itu kuncinya di Al-Dzariyat 21. Kita banyak perhatikan orang lain, tapi diri sendiri tidak diperhatikan. Ya, maka sekali lagi Bapak Ibu kelihatannya satu ayat loh. Kalau ditadaburi Mas Hilal, itu sampai belajar ke Eropa. Ini bahasa Jerman lagi. Ya harus Kreis Medicine ini sebagai studi. Subhanallah. Bahasa Inggris tidak lahir di sana, Pak. Kamu pakai bahasa Inggris, naik ke lantai 5. Begitu, harus pakai bahasa Jerman. Saya tuh mengukur tekanan darah pasien, Pak. Harus pakai bahasa Jerman. Insulinsibitor, kan inhibitor iron blood mechanism. Subhanallah. Itu bahasa harusnya Jerman, Pak. Subhanallah. Pasiennya delek-delek. Yang tadinya tensinya tinggi jadi medul. Nah kalau di sini yang tadinya normal jadi naik. Nah lengannya bukan. Berapa? Ayo ini. Astagfirullahaladzim. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kuning ini adalah dorongan nafsu. Ayo, mam. Surat minta. Astagfirullahaladzim. Ini harus diredam dengan rahmat. Bapak Ibu tolong ya, kalau dahar ingat surat Asy-Syu'ara ayat 79. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Jadi jangan fokusnya pada makanan, Pak. Makanan ini adalah sarana pembelajaran untuk mengenal yang memberi makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak Ibu, minta maaf Bapak Ibu, ya. Jadi dorongan nafsu yang penghancur badan kita. Kenapa orang hipertensi? Kenapa orang kencing manis? Kenapa kolesterol tinggi? Kenapa trigliserid? Kenapa darah mengubah? Nafsu semua, Pak. Masyarakat itu jengkelan, nasukan. Betul, Pak Sepedong. Di sana itu nyale itu mantul, Pak. Nusen, kepareng mantul, menopo pulau kepareng lampung, pastinya gitu. Ya, ini pengalaman loh Pak ya di negara maju ya. Saya kan jalan kaki ke kampus, yang naik sepeda mantul, Pak. Nusen belum panjang, yang di bosok Jerman, Pak. Nusen loh ini kan di Jogja loh, Pak. Kesan saya masuk ke Jogja itu Pak RT-nya saja pakai belangkon, pakai keris, Pak. Tapi santunnya luar biasa, Pak. Menghargai saya sebagai anak muda. Luar biasa ya. Jogja itu memang istimewa. Mana ada? Gitu? Hanya Jogja yang istimewa. Subhanallah. Sama ya. Jadi senang sekali bacanya Mas Hilal, sangat bagus, melodius. Itu dalam bahasa ilmiahnya prosodi. Jadi tidak lurus tapi dilakukan. Dan yang dibacakan itu Ar-Rahman. Subhanallah, bukti kasih sayang Allah.
Layar merah ini tempatnya orang putus asa. Maka kita harus ingat ayat yang berbunyi wala ta'asu min rauhillah. Itu orang Jawa jangan mainkan dengan bahasa Jawa loh. Itu bahasa Al-Quran loh. Mocornya minggrang-minggring loh. Terus kalian ini loh. Saya lupa. Itu bahasa Al-Quran. Penempatannya beda. Nah, sekarang malah segawat jadi anyir toh. Itu betul. Di medsos itu orang mau melupa-lupa kayaknya padahal man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya dengan lisan ini. Nabi Ibrahim aja mohon ya Allah mudah-mudahan sepeninggal saya itu jadi tutur kata yang bagus. Ya, baik sebagai penutup ya, sudah 2 menit kan? Ini kalau diteruskan sampai subuh ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang muliakan, yang merah ini selama di bulan puasa jadi bulan-bulanan yang kuning sehingga muncul sakit mah, GERD. Yang paling berbahaya adalah kanker usus. Kita mau loh Bapak Ibu, di Indonesia itu ada dokter ahli bedah yang khusus motong usus. Malah beliau sendiri harus dipotong ususnya karena kan stres menghadapi pasien di meja operasi Bapak Ibu ya. Jadi usus kita ini tertekan oleh ini. Siapa yang bisa mendamaikan? Rahmat Subhanallah ya. Maka Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu membaca surat Sewu ayat basmalah, masukkan ke dalam hati. Jadi tidak usah Mas Hilal itu 30 juz hafal itu. Jadi kan juz mangga, juz apokat, gitu kan? Jadi minimal Bapak Ibu ketika membaca basmalah resapkanlah ke dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan hanya putar kasar Bapak Ibu. Ya, betul-betul dari hati. Nanti Bapak Ibu kalau sudah terbiasa nangis sendiri loh. Kasih sayang Allah terhadap kita luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, ya akan sanggup. Saya pernah membimbing mahasiswa loh Bapak Ibu, suruh menghitung jumlah sel darah merah di bawah mikroskop. Itu berapa jumlahnya? Itu jutaan loh Pak. Bisa sampai 5 juta dalam 1 mm tibik. Apa ledeng? Hitung berapa itu? 5 juta dong. Piye caranya hitung? Itu harus direka lagi Pak. Kalau enggak ya angkat tangan. Itu baru sel darah merah. Belum sel darah putih Pak. Belum yang lain lagi. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, kita nanti keluar di bulan Ramadan menjadi fitri kembali. Jadilah hamba-hamba Allah yang tawadhu, jangan sombong, jangan rakus. Yang di medsos silahkan, tapi kita jangan ikut-ikutan. Ku anfusakum wa ahlikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.